sakitnya menjadi buruh yang dimarginalkan di negeri kita ini. PHK sampai sekarang masih terus berjalan. Perjuangan buruh adalah sosial ekonomi, bukan sosial politik. Sehingga buruh dari hari ke hari dengan banyak serikat buruh, keadaan kondisi buruh makin terpuruk dan makin termarginalkan. Sebab kami memang asalnya dari buruh. Sebab banyak juga pejuang buruh yang bukan berasal dari buruh. Sehingga hanya mereka menggunakan buruh sebagai batu pijakan untuk mereka menjabat kekuasaan. Sebagai ketua nih dari Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia atau GASBUMI ini, apa sih yang akan direncanakan oleh GASBUMI, Pak? Ya, kita akan menyelenggarakan acara May Day dengan cara kita sendiri, yaitu kita coba untuk nanti menghimpun beberapa buruh yang ada di Indonesia ini untuk tidak lagi ya turun ke GBK dan lain sebagainya, tapi kita mempunyai cara sendiri agar nanti buruh-buruh itu bisa mengenang perjuangan buruh itu, bagaimana pakitnya dan sakitnya menjadi buruh yang dimarginalkan di negeri kita ini. Yang kami dengar yang ada di GBK itu beberapa federasi dan konfederasi, dan di jalanan pun ada teman-teman kita yang dari federasi dan konfederasi. Jadi di sana ada dua kelompok yang mungkin akan turun dengan caranya sendiri, dan kita GASBUMI punya cara sendiri, yaitu kita akan mempersiapkan langkah perjuangan buruh ke depannya yang lebih ya signifikan, sebab kita merasa dengan banyak serikat buruh dan konfederasi dan federasi ini ya tidak menyelesaikan permasalahan buruh yang ada di Indonesia ini secara tuntas. Sebab ya menurut kami hanya pesta-pesta seperti itu yang tidak menyentuh masalah yang paling esensial di buruh, yaitu bagaimana cara mensejarahkan buruh dan juga mencerdaskan kehidupan buruh, terutama ya untuk rakyat Indonesia. Satu contoh aja yang tidak menyelesaikan persoalan buruh itu apa, Pak? Contoh yang paling tidak menyelesaikan masalah buruh ya, sehingga PHK sampai sekarang masih terus berjalan, dan perlindungan terhadap buruh ya itu juga tidak maksimal. Malah ada rencana pemerintah mau membentuk Satgas PHK, yang ini kami rasa itu bukan langkah yang betul. Sebab menurut kami kalau Satgas PHK itu adalah menangani orang sudah di PHK, sedangkan kami preventif bagaimana agar buruh tidak ter-PHK. Itu yang paling penting, sebab begitu buruh ter-PHK maka habislah segala program dan masa depan mereka, sehingga mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan yang layak. Boleh dong dikit bocoran soal apa sih Satgas PHK, dan kemudian dari pihak Bapak menolak gitu? Ya, kalau kami melihat bahwa Satgas PHK itu adalah menangani orang-orang yang di PHK. Ya, sedangkan kami bagaimana mencegah agar orang itu tidak ter-PHK, yaitu ya kita nanti membuat satu Dewan Buruh Nasional, yang mana Dewan Buruh Nasional ini kita fokus pada pencegahan bagaimana perusahaan itu tidak memphk buruh-buruh, sehingga ya kelangsungan kerja daripada buruh itu bisa terus berlanjut. Sebelum ke acara Dewan Buruh Nasional, ini kan di GBK ini kan Pak difasilitasi, kira-kira gimana kok bisa ditolak padahal itu kan fasilitas yang paling enak? Ya, itu mungkin acara-acara seremonial yang cuma pesta-pesta, dan kami khawatirkan nanti kita terlena dengan remah-remah yang diberikan oleh pemerintah, dan kita nanti bisa menjadi satu alat legalisasi pada pemerintah bahwa seakan-akan buruh artinya sudah bisa dikuasai, sehingga nanti khawatirnya ya kita lupa diri, sehingga tujuan dirinya serikat buruh untuk membela buruh itu jadi menyimpang. Sebab kita lihat juga banyak sekali teman-teman orientasi mereka berjuang di serikat buruh itu untuk mencari dan mendapatkan rempah dan juga posisi dan kedudukan di lembaga-lembaga yang kita lihat mungkin bukan lagi tujuannya untuk mensejahterakan buruh, tapi malah membuat buruh menjadi kerdil dan PHK jadi berlarut-larut seperti yang sekarang ini. Dan kami sangat tidak setuju sekali ya dengan adanya ya outsourcing dan sebagainya, apalagi
ya kita lihat sekarang ini banyak sekali outsourcing diperlakukan, dan kami nanti Dewan Buruh akan berjuang untuk bisa menghapus outsourcing itu sendiri supaya bisa kembali kepada undang-undangnya lama, bahwa buruh ya itu berhak menjadi karyawan tetap, mendapat hak-hak yang layak sebagai manusia yang ada di Indonesia. Oke, kalau saya baca dari narasi Bapak, berarti perayaan atau seremoni yang ada di GPK nanti itu di satu sisi itu melemahkan perjuangan dari buruh, di satu sisi menjadi alat legitimasi bagi penguasa, kira-kira begitu Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Sebab kami khawatirkan begitu kita dikooptasi sama pemerintah, ya maka nanti akan diarahkan dan lain sebagainya, yang pada akibatnya ya buruh-buruh itu tidak lagi independen. Sebab di sini kita harapkan buruh itu independen dan perjuangan itu jelas. Ya, perjuangan buruh adalah sosial ekonomi, bukan sosial politik. Kalau sosial politik ada orang untuk mencari kekuasaan dan jabatan, sedangkan kami bagaimana agar rakyat dan buruh itu sendiri hidupnya bisa cerdas dan sejahtera sebagai seperti tujuan konstitusi kita, bahwa kewajiban negara yaitu untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Ini sangat jauh sekali bila mana kita nanti mengikuti arah alur pemerintah yang arahnya selama ini yang kita lihat hampir 80 tahun kita merdeka itu tidak mengarah ke sana, jauh panggang dari api. Dan itu yang kita baca sampai dari saat ini, sehingga buruh dari hari ke hari dengan banyak serikat buruh, keadaan kondisi buruh makin terpuruk dan makin termarginalkan. Baik Pak, tadi disinggung nih soal Dewan Buruh. Saya nggak tahu apa sih sebetulnya Dewan Buruh itu dan apa rencana dari perayaan May Day ini. Ya, Dewan Buruh adalah nanti kita berkumpulnya buruh-buruh yang ada di Indonesia, membentuk satu dewan. Sebab yang kita harapkan sekarang yang ada Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan mewakili buruh, bukan mewakili rakyat, tapi mewakili parpol. Dan itu para politisi itu yang kita lihat sampai sekarang itu tidak ada arah bagaimana mereka untuk mensejahterakan rakyat. Sedangkan kita di sini idealisme dari serikat buruh yaitu bagaimana dia mensejahterakan anggotanya, bagaimana mensejahterakan anggota dan juga mencerdaskan anggotanya sesuai dengan konstitusi kita. Sebab konstitusi kita di situ ada Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mencerdaskan dan mensejahterakan buruh atau juga rakyat Indonesia. Dan ini saya lihat jauh sekali arahnya ke sana, dan makin ke sini jarang orang yang paham tentang tujuan kita berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang nanti berbangsa bernegara hanya untuk hura-hura, hanya untuk kepentingan satu kelompok dan golongan, atau juga melanggengkan oligarki dan juga para gerombolan penyamun, maka kita bilang ini nanti ya kita anggap itu satu langkah yang salah dan perlu harus kita benari. Dan untuk itu kita berani nanti menegur, mengingatkan dengan adanya Dewan Buruh Nasional ini. Pak, apakah Dewan Buruh ini akan menyatukan buruh-buruh yang juga sudah ada dalam konfederasi, asosiasi dan lain-lain, atau bagaimana? Ya, bisa aja mereka masuk ke kita semua, baik yang ada di federasi maupun konfederasi. Ya, tapi itu juga ya mungkin akan terseleksi dengan ya ketatnya kita punya aturan, yaitu kita tidak hanya menerima orang-orang yang nanti ya track recordnya selama ini sudah merugikan buruh. Jadi kalau memang mereka itu pejuang, idealis dan juga aktivis yang memang benar-benar bela buruh, silakan bergabung dengan kami. Kita sama-sama membenahi sistem perburuan yang ada di Indonesia ini, tidak seperti sekarang sistem perburuan amburadul yang kita lihat dari tahun 2013-2003 undang-undang sampai Omnibus Law dan sampai sekarang ini itu masih semerawut dan nggak ada kejelasan tentang nasib buruh, dan juga langkah arah perjuangan serikat buruh itu juga masih samar. Jadi masing-masing membawa caranya sendiri-sendiri yang pada akibatnya hanya mengejar remah-remah dari para politisi dan oligarki yang ini mengakibatkan buruh banyak tertinggal dan terlantar. Baik, bagaimana dengan nasib gas bumi itu sendiri setelah artinya nanti sudah ada gerakan yang baru yaitu Dewan Buruh? Ya, kita akan jadi motor nanti, motor penggerak untuk ini bersama dengan buruh-buruh yang di luar gas bumi. Ya, sebab gas bumi ini kan juga mempunyai jaringan dan lain sebagainya. Itu kita akan kerahkan nanti, akan bisa bersatu menjadi bola salju yang besar, bagaimana
ini nanti ide-ide yang cemerlang ini, ide-ide yang idealis ini, ide-ide yang mensejahterakan rakyat ini bisa bergulir makin hari ke hari makin besar dan menggulung ketidakberesan yang ada di negeri ini. Pak, di tengah orang sedang memburu kekuasaan tadi dengan berpijak kepada buruh, tapi kenapa Bapak justru melawan arus ketika dikasih fasilitas tadi ya, sekali lagi di GBK? Ya, sebab kami memang asalnya dari buruh. Sebab banyak juga pejuang buruh yang bukan berasal dari buruh. Sebab kalau mereka berasal dari buruh, mereka pernah merasakan sakit pahitnya bagaimana mereka menjadi buruh, sehingga arah perjuangan itu memang mereka sudah rasakan pahitnya itu bagaimana, ya, sehingga mereka akan lebih idealis dibandingkan orang-orang yang nggak jelas datangnya dari mana, entah itu politisi, entah siapa, atau lain sebagainya. Itu mereka belum pernah. Jadi kalau kami memang dari Serikat Buruh ini memang dari buruh, oleh buruh, untuk buruh. Jadi artinya di sini ya kita akan menghindari orang-orang aventurir yang bukan dari buruh, sehingga hanya mereka menggunakan buruh sebagai batu pijakan untuk mereka menjabat kekuasaan. Tambahan kami adalah bagaimana caranya agar rakyat Indonesia bersatu, mengembalikan arah perjuangan bangsa ini, arah pembangunan ini, untuk bisa melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, yaitu yang bertujuan agar rakyat Indonesia ini menjadi cerdas dengan memberikan pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi. Sebab di seluruh negara itu namanya sekolah, itu kewajiban negara untuk bisa memberikan hak-hak kepada rakyatnya agar mereka bisa cerdas. Dan kedua, memberikan kesejahteraan dengan memberikan ya social security. Ya, kalau sekarang ini yang dapat hak pensiun hanya PNS, ABRI, dan polisi, maka kami minta nanti seluruh rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pensiun itu berikan hak pensiun, dan juga semua aktivis Serikat Buruh itu bisa mendapat gaji sebagai pekerja sosial. Jadi dana-dana itu digunakan hanya untuk membangun national building dan character building, sehingga kemajuan itu bisa dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir masyarakat, hanya untuk oligarki dan para pejabat. Ini juga sudah jauh menyimpang, dan kami tidak harapkan bahwa nanti Indonesia ini akan jadi timpang, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kami ingin meratakan penghasilan dan pendapatan dan kesejahteraan di rakyat di negeri ini.